Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah, ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita ini dalam hal kita sama-sama belajar tentang agama ini. Dalam hal ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih salat berjamaah. Terakhir kita sebutkan perkara tentang yaitu uzur yang menjadikan seseorang itu dibolehkan dalam meninggalkan salat berjamaah. Kemarin kita bahas ada uzur yang bersifat umum, ya, seperti hujan, jalan becek, atau kejadian-kejadian cuaca yang dingin dan seterusnya, atau kejadian alam yang lainnya. Ini bersifat umum. Ada juga yang bersifat khusus, yaitu secara person pribadi, seperti sakit, ya, dan halangan-halangan yang lainnya. Terakhir kita kemarin sebutkan adalah poin yang ke-8, yaitu yang termasuk uzur dalam kita dibolehkan oleh syariat meninggalkan sholat berjamaah ini, hudurut ta'ami inda man lahu fihi hajah, yaitu ketika makanan sudah dihidangkan di hadapan orang yang sudah memiliki hajah, yaitu memang sudah memiliki keinginan untuk makan, wadhidoloko, ya, kita sudah lapar, makanan sudah ada di depan. Nah, sekalipun pada saat itu sudah diiqomahkan, berqomat, orang sudah sholat, maka syariat membolehkan, bahkan makruh kalau kita meninggalkan makanan pada saat itu. Ya, harus makan dulu baru sholat. Biar kita ketinggalan jamaah tidak masalah, dan tetap mendapatkan pahala. Yang namanya uzur itu kalau diakui oleh syariat, maka dia tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan justru makruh kalau kalau kita sholat dulu baru makan, sebab tidak konsen kita sholatnya nanti. Jadi ya muka saja yang menghadap kiblat, tapi pikiran ke dapur, ya, ke rumah. Itu makanya tidak makruh. Yang terakhir di sini, uzur yang terakhir secara perorangan. Bukan. Yang ke-9, uzur yang ke-9 adalah mudafa'atul akhbathain, yaitu menahan akhbathain, yaitu al-baul wal ghaid, menahan dua ini kencing atau BAB. Ini juga makruh hukumnya. Jadi kalau kita panatrihi, ya, bahasa kita, ya, mau buang air kecil, terasa mau buang air kecil atau BAB, maka makruh kita memaksakan diri untuk sholat berjamaah, ya, joget-joget selawat maksudnya, ruku-ruku selawat, ya, ini sudah makruh, tidak boleh. Dalam syariat ini dilarang, ya. Nabi SAW mengatakan dari hadis Aisyah, Nabi mengatakan la salata bi hadratit ta'am, tidak boleh sholat atau tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, katanya tadi, wala wa mudafa'atul ahbathani, dan juga bagi orang
ingin buang air kecil atau buang air besar, maka di sini dimakruhkan. Nabi juga mengatakan idza arada ahadukum ayyadhabal khalla, apabila salah seorang di antara kalian ingin pergi ke WC, toilet atau buang air besar atau buang air kecil, wa qamatis shalah falyabda bil khalla, sedangkan iqamah sudah dikumandangkan atau salat sudah ditegakkan atau sedang ditegakkan, maka hendaknya dia memenuhi hajatnya terlebih dahulu. Ya, ini dia dahulukan ke WC atau toilet tadi. Jangan paksakan diri ikut sholat. Ya, tetap ya, sekali lagi yang namanya uzur yang diakui oleh syariat, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sama. Ya, sekalipun kita tidak bisa mengerjakannya. Sama sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan yang lalu kaitannya dengan sholat tahajud dan seterusnya. Seorang yang biasa tahajud, ya, kemudian dia sakit, tidak mampu lagi tahajud, maka tetap pahala tahajud dia dapat, karena dia sedang uzur. Begitu juga orang yang mungkin rajin baca Al-Quran tiap hari, dia rajin ya, setiap sebelum sholat, kemudian setelah sholat mungkin dia selalu membaca, menghafal Al-Quran, tapi ketika safar maka dia tidak bisa lagi melakukan lagi kebiasaan baiknya itu, maka tetap dicatat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran tadi, karena dia sudah melakukan perkara yang biasa dia lakukan dalam perbuatan baik. Karena dia di uzur yang diakui oleh syariat, maka dia tetap mendapat pahala karena itu. Kemudian yang selanjutnya di sini yang terakhir ya, yang terakhir kaitan dengan uzur yang secara personal yang dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah, yakni akulul basal wasam wal karat wa nahwiha idza bakiyariha, yakni seseorang yang makan bawang merah atau bawang putih mentah-mentah, ya, makan bawang merah, bawang putih mentah-mentah, entah mungkin untuk pengobatan dan seterusnya. Setelah dia makan, pada saat setelah dia makan, sebelum menghilangkan baunya, dan memang sulit menghilangkan baunya, maka makruh bagi orang ini untuk datang sholat berjamaah. Ya, dia hendaknya dia sholat sendiri karena akan mengganggu orang yang lain. Kenapa demikian? Ya, fa innahu mudrin litakhallufi 'anil jamaah. Maka ini dia bagi orang seperti ini, maka dia tidak boleh ya hadir sholat berjamaah, la'alla ya'ti bihin nasu wal malaikah, karena akan mengganggu orang yang sholat dan juga dia akan mengganggu malaikat. Ya, ternyata malaikat juga terganggu, bukan orang saja ya. Ini hati-hati nih yang suka ganggu-ganggu orang ya. Kalau dalam sholat itu ternyata tidak hanya orang yang terganggu, tapi malaikat. Fa'an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala hadhil baqalah as-sawu, barang siapa yang makan ini, yaitu bawang putih ya, wa qala marah, dan pada kesempatan yang lain beliau mengatakan man akala al-basal wal karat fala yaqrabanna masjidana, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih mentah-mentah, maka dia tidak boleh datang ke masjid kami. Fa innal malaikata tata'addi mimma yata'addi minhu banu Adam, karena malaikat akan terganggu, merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Nah, ini tidak boleh perkara seperti ini, dan dikecualikan kalau bawang merah, bawang putih itu sudah dimasak, ini dia ada keringanan ya, karena dia sudah hilang, tidak terlalu anunya. Tapi kalau yang masih mentah, ini yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya ya, kaitan dengan poin yang ini ada tambahan dari penulis di sini, yakni wa aula min man yanfiqu bahadil, barang siapa dan yang serupa dengan ini, yang serupa dengan bau-bau bawang merah, bawang putih mentah yang mengganggu manusia ini semua terkait dengan semua perkara-perkara yang mengganggu, ya, bau ketek ya, bau badan ya, itu dihilangkan ya.
mereka ini reksona seperti sendiri ya. Ya setiap hari. Memang sebagian kita memang tidak merasa ya, kieu ngolonda ini. Tapi orang sebelah kita itu bisa merasa, ini akan mengganggu. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, yakni yalhiqu bihadzal mudakhinuna ashabus sajair. Ya. Dan juga yang serupa dengan ini adalah mereka yang merokok, ashabus sajair, yaitu yang suka kretek. Ya, sajair ini kretek. Alladzina amat bihimul balwa, yang sudah umum ya terjadi di tengah masyarakat kita, maksudnya udah banyak yang merokok. Termasuk ini ternyata makruh orang yang merokok itu datang sholat berjamaah ya. Karena ini sudah menjadi umum fi hadis zaman, di zaman ini. Fa inna tu'zi'anhum aqdamu min at-ta'di min aqlil basar wa taum. Bahkan menurut beliau di sini penulis, bahkan gangguan daripada orang yang aroma rokok itu lebih kuat dibandingkan orang yang makan bawang merah atau bawang putih. Makanya kalau bisa yang masih merokok dihilangkan dulu ya bau mulut. Palendai ke serunda de ore rongkok kan dari rumah mai wah nanti rongkok sampai ada sigi sih. Ya. Nah ini makruh, tidak boleh. Ya, bawang saja, kata beliau di sini, bawang saja yang hukumnya asalnya halal itu dilarang oleh Nabi, apalagi rokok kata beliau. Ini logika yang pas lah menurut saya, tidak ada kelirunya, tidak ada salah orang berlogika seperti ini, karena ini semacam kias, hukum itu diambil hukum kias. Makanya dari sepodakan tiada manfaat tahu rokok ini, ya harus manfaat. Vi nanari rokok awali dia dari sembiar loasian rokok. Ya, merongkok ini sendiri ya mumu kayak insoro bikin Allah lagu orang biar tidak terganggu orang sebelah, kasihan orang. Karena ini bahkan lebih kuat ya, bau mulut orang merokok itu lebih kuat kata beliau. Kemudian termasuk kaitan dengan ini adalah uzur yang selanjutnya adalah ini pembahasan para salaf ya. Para salaf menyebutkan uzur dari madhab fikih, madhab ahli fikih Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk madhab fikih Syafi'i dan Hambali ya. Anna zafafu zawjatu ila zawjiha udrun yabihu lahu maqamu indaha wa adam khurujihi lil jamaah. Nah, termasuk yang diuzur yang menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, uzur ya, menurut uzur bagi mereka adalah orang yang pengantin baru bagi laki-laki ya. Pengantin baru bagi laki-laki itu termasuk uzur, itu boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ada yang pengantin baru di sini? Ya, ini boleh dicoba ini. Dibolehkan ternyata. Nah, di sini ada penjelasannya, yakni sab'an lil bakar wa salatan lil tayyib, yaitu kalau menikahi gadis uzur selama 7 hari. Lumayan deh ini. Ditunai. Ya. Wal salatan ya lil tayyib, dan 3 hari untuk janda. Lumayan lah janda 3 hari. Ini telat kita tahunya ini ya. Coba tahu dari dulu ini. Iya. Iya. Untuk ini, ini kena ronggo mai resiki. Madah lah mai resiki. Pelati pada raka ilmu hati ke ngiri raka ilmu hati. Dan ini menurut madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, termasuk uzur itu adalah tadi ya. Bagi pengantin baru khusus laki-laki terkhusus. Tapi untuk Hanabilah mengatakan seluruh sholat 5 waktu diuzur selama 7 atau 3 hari itu. Tapi menurut Syafi'iyah sholat yang malam hari saja, dari maghrib, isya sama subuh. Ya bahwa anu romo nanti. Ya waktu diuzur romo sudah kain ada.
Ini uzur yang terakhir disebutkan di sini kaitan dengan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya pasal selanjutnya adalah min adabil khuruji ila sholati wa ma yuf'alu qabla shalah, yaitu adab-adab pembahasan selanjutnya. Ini adab-adab seseorang ketika keluar menuju tempat sholat atau masjid dan apa-apa yang harus dilakukan ketika menuju tempat sholat itu. Yang pertama adalah tarokal a'malu inda huduris sholat, yaitu meninggalkan pekerjaan ketika masuk waktu sholat. Ya, jadi yang dianjurkan ya adalah kita ketika sudah masuk waktu sholat maka kita meninggalkan pekerjaan kita, semua pekerjaan kita. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnah ahlihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu istri-istrinya. Ya, ternyata Nabi juga tuh biasa membantu pekerjaan istri, ya. Jadi apa bisa meringankan pekerjaan istri, dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan kita senggang kalau lagi di rumah ada waktu-waktu senggang kita, kalau kita lihat piring yang numpuk, jangan segan-segan untuk bantu istri. Ya. Kita cucikan piringnya, karena pekerjaan nuntus oleh perawi bersih, karena demone kayak podaja kan dia ya, kita ini kalau kerja mungkin ya kantoran paling dari jam 7 sampai jam 3, jam 4 atau jam 5. Kalau perempuan non-stop, tidak ada jam kerja, malam-malam ya teriak anak segala macam. Kita enak tidur, istri yang kerja pagi. Tidak ada berhenti kalau perempuan itu kerja. Kalau kita lihat waktu kerja, maka jangan segan-segan. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini Rasulullah biasa juga membantu pekerjaan keluarga, atau dalam hal ini pekerjaan istri. Ini kesaksian istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu taala. Ini Nabi SAW itu terbiasa membantu pekerjaan istrinya. Ya, faida hadaratis shalah, dan apabila masuk waktu salat, kharaja ila shalah, maka dia tinggalkan pekerjaan itu menuju masjid. Ya. Ini yang pertama, adab yang pertama adalah meninggalkan kesibukan, ya, kesibukan duniawi kita apabila telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu bersuci, ya, bersuci terlebih dahulu, wal masyu ilal masjid, kemudian berjalan menuju masjid, wa tahsirul khuta wa ihtisabiha, dan memperbanyak langkah. Ya, memperbanyak langkah. Ini yang juga termasuk adab dan disunahkan kepada kita. Ini yang perlu diperhatikan adalah berwudu. Jadi berwudu itu sebaiknya di rumah. Mayoritas al-sigige, ya, BHOI sendiri dari tumas, ya, yang terbaik, dan itu sunnah Nabi SAW begitu. Sunnah orang-orang terdahulu begitu. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Dari Abu Musa al-Ash'ari, yang mengatakan anak Nabi SAW mengatakan, ya, a'dhamun nasu ajran fi sholati, ya, bahwasanya orang yang mana ya? Oh ini yang di atas. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, summa masya ila bait min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju masjid, menuju rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, ya, liyaqdi faridatuhu, untuk menjalankan sholat wajib, min faraidillah, di antara kewajiban-kewajiban yang Allah perintah, kanat khututahu, maka langkah-langkahnya itu ihdahuma tahuttu khati'ah, yaitu langkah kaki kanan, satu langkah itu menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah kaki kiri menaikkan derajat. Satu langkah menghapus dosa, kemudian langkah yang lain menaikkan
derajat. Ini yang dianjurkan, yaitu berjalan, ya, berjalan. Makanya luas langkah dari umat segi, kan langkah kenaik kan kita Indonesia. Kalau orang langkah makin banyak langkah itu makin besar pahala, makin banyak pahala. Kemudian yang kedua yaitu Nabi SAW menganjurkan untuk sholat di masjid yang jauh. Ya, masjid yang jauh. Semakin jauh masjid di tempat kita sholat, semakin besar pahala. Ya, anak sekarang Poranggol lumayan nih. Bayaran lagi agak doa ya. Dombo sigi siapa mana? Nembora kalau dulu tak ya Ustaz kalau waras sigi. Makin jauh itu makin besar pahalanya. Nabi mengatakan a'zamun nasu ajran, orang yang paling besar pahalanya adalah ya fi shalah, dalam salat adalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsiyun, yaitu orang yang paling jauh dan paling jauh perjalanannya. Ya. Maka dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya, sebagian sahabat yang rumahnya jauh ya, mereka ingin pindah dekat masjid, ya, mau jual rumahnya, ya, karena semangat ya, mau laksanakan sholat 5 waktu nih, tepat waktu dan seterusnya. Akhirnya mereka mau jual rumahnya yang jauh dari masjid. Kemudian didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi melarang, jangan dijual. Makin jauh kalian berjalan menuju masjid itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makin besar pahala yang kalian dapatkan. Itu adab yang ketiga. Yang selanjutnya adalah al-mubadaratu ilal masjid wa takbiru ila shalah, dan bersegera ya, bersegera menuju masjid dan bertakbir, ya, maksudnya takbiratul ihram bersama imam, ya, takbiratul ihram bersama imam. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mampu selama 40 hari takbiratul bersama imam, maka dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. 40 hari. Sebulan 10 hari. Ya. Siapa yang mampu takbir bersama imam, ya, selama 5 waktu itu, 5 waktu selama 40 hari, dibebaskan dari api neraka. Nabi mengatakan walau ya'lamuna ma fil tahjir lastabaku, ya, walau ya'lamuna fil atamah wasubhi la tauma walau habwan, walau ya'lamuna ma fi saffil muqaddam lastahamu. Nabi SAW mengatakan andai saja ya mereka tahu apa yang ada di balik salat subuh dan salat isya, ya, maka mereka akan mendatangi masjid sekalipun dengan merangkak, kata Nabi SAW. Dan andai saja mereka tahu apa yang ada di saf awal, maka mereka akan berebutan, dan kalau bisa mereka akan mengundi, ya, mengundi untuk mendapatkan saf yang paling depan. Keutamaan datang cepat. Kalau sudah datang cepat ya otomatis dapat saf yang depan. Ya. Tapi kita ini terbalik ya, sudah saf depan mundur siapa? Ya, ini tidak benar, makruh kalau yang seperti ini. Jadi tidak boleh mendahulukan orang dalam perkara kebaikan. Ya, mengenai sembahyang qauludu tidak boleh, makruh hukumnya. Ya, dalam hal-hal seperti itu tidak boleh. Ya, memang kecuali kalau yang di sini ya, yang di belakang imam sebaiknya jangan diisi dulu oleh yang, kecuali memang imam-imam yang sudah biasa sebagai pengganti yang mengisi di belakang imam itu. Ya, maka kalau di samping-samping bebas, tidak masalah. Ya, mau kita yang atau orang yang bagaimana, dia boleh bebas dia. Ya, karena ini hak dia untuk mengambil tempat itu yang di depan, karena dia dianjurkan, pahalanya lebih besar. Kemudian adab yang selanjutnya, dan juga ini yang mungkin banyak yang tidak tahu, yaitu al-masyu ilal masjid, ya, bisakinati wa adamil israf. Jadi datang ke masjid itu tidak boleh tergesa-gesa. Harus biasa pamaya sigire ainan.
sekalipun sholat sudah ditegakkan. Ya, dia rai mau pada kelupu, murah atau jalan kaki itu lari. Kata lu tapi sanda dia ada yang di sini jika sanda mewarna ketak kalau kalian ke sana kui akan ngimukai murah. Tidak boleh, tidak disukai yang seperti ini. Biasa saja, datang biasa. Ya justru mau pada depok. Ya ketika udah lu tisigi berhobi-hobi bisa hompa-hompa, ya tidak konsen dari sholatnya. Maka Nabi jadi ini dari hadis dari Abu Qatadah, ya. Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a jalbatara rijalin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang telapak kakinya itu berisik sekali, naik eli, ya. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Kemudian setelah selesai salat Nabi bertanya, "Kenapa kamu begitu? Apa yang terjadi?" Ya qalu, ya, maka mereka menjawab, "Istajalna ila shalah." Kami tergesa-gesa ya Rasulullah biar bisa cepat dapat salat berjamaah. Nabi mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan lagi hal yang seperti itu. Nabi mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah." Kalau datang ke masjid ingin salat, datang biasa saja. Sakinah, tenang, dalam keadaan tenang, tidak usah terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Dan apapun yang kalian dapatkan, posisi imam itu ikuti. Jadi datang dengan tenang, apapun yang kalian dapatkan posisi imam maka ikuti. Wa ma fatakum fa'timu. Dan apa-apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Maka sempurnakanlah. Maka datang ke masjid itu begitu, biasa saja, tidak usah terburu-buru. Ya, tidak usah terburu-buru. Begitu juga para ulama kita menjelaskan, kalau kita datang ke masjid, ya, kemudian ada beberapa orang, mungkin 2 atau 3 orang kemudian kita dapat imam sudah di rakaat terakhir, yang dianjurkan itu, ya sebagian Syafi'iyah mengatakan kalau imam sudah ruku, maka yang dianjurkan sholat lagi sendiri. Sholat bikin jamaah sendiri. Insyaallah sudah imam ruku. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan lagi rakaat bersama imam. Sekalipun dia tetap dapat berjamaah bersama imam, tapi tidak dapat rakaat. Dalam fatwanya Rasul bin Bas itu kalau sudah tahiyat akhir, ya. Dan ini memang pendapat ini benar, ya, dari banyak sisi benar. Nanti, ya, yang pertama ketika mereka sholat sendiri maka mereka akan mendapatkan takbiratul ihram sama-sama dan mereka mendapatkan itu. Kalau kita ikut ini imam yang pertama maka tidak mendapatkan takbiratul ihram. Dikecualikan kalau imamnya baru 1 rakaat atau umpama kita datang salat zuhur baru 1 rakaat 2 rakaat atau di rakaat ketiga maka tetap dianjurkan ikut imam ini. Tapi kalau sudah rakaat keempat imam sudah ruku, ya, imam sudah selesai ruku, ya, menurut Syafi'iyah, kemudian sebagian ulama seperti Syekh bin Bas, imam sudah tahiyat akhir kata beliau, maka yang dianjurkan bahkan menurut beliau tunggu dulu yang lain. Kalau tiada dore kira-kira mais tunggu aja, jangan ikut imam. Ya, begitu. Ya. Jadi para ulama itu berfatwa seperti itu. Ya, agar mendapatkan takbiratul ihram sama-sama nanti. Dan juga sisi lain juga nanti kalau dia sholat terpaksa ikut imam, nanti akan banyak orang yang lewat di depan dia nanti. Dong lampau, dong serendake, karena dia kan di belakang biasanya. Jadi seperti itu. Yang dianjurkan itu. Ya. Begitu juga kalau sholat umpama datang berdua atau bertiga datang terlambat, umpama datang terlambat. Imam sudah selesai tapi ada yang masbuk. Nah, yang banyak keliru kita, justru kita nepuk orang yang masbuk itu untuk jadi imam. Padahal beki dua tolu. Harusnya ya bikin jemaah sendiri kayak tadi. Ya. Yang ikut imam saja saat pertama tadi, kalau terlambat
tidak dapat rakaat dianjurkan untuk sholat berjamaah sendiri, apalagi mau berimam kepada masbuk, repot. Makanya kalau datang 2-3 orang, ini banyak saya lihat begitu di masjid-masjid. Sudah ada masbuk, tapi dia datang 2/3, malah angkat masbuk jadi imam. Nah, ini kurang tepat caranya, kurang tepat. Bukan tidak boleh, tapi keluar dari keutamaan tadi. Kurang tepat. Maka yang tepat itu adalah sudah sholat sendiri aja, 2/3 tadi. Tidak usah bermakmum lagi kepada masbuk. Seperti itu. Kemudian adab yang selanjutnya ketika kita keluar menuju tempat sholat adalah adzikru bima sabata inda khurujihi ilal masjid wa inda dukhulil masjid, yaitu banyak berzikir dari rumah ke masjid itu atau banyak berdoa. Di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi ucapkan ketika keluar dari rumah menuju masjid itu, di jalan itu Nabi berdoa, Allahumma ij'alni fi qalbi nuran. Allahumma, ya Allah, jadikanlah dalam hati saya ini cahaya, yang wa fi lisani nuran, dalam lisan saya cahaya, waj'al fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaran saya ini sebagai cahaya, waj'al li fi basari nuran, jadikanlah pandangan saya ini sebagai cahaya, ya, waj'al li min khalfi nuran wa min amami nuran, jadikanlah di hadapan dan di belakang saya ini cahaya, ya Allah, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, ya Allah, jadikanlah di bagian sisi atas dan bawahku cahaya, ya Allah. Allahumma ini nuran, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Ini doa di antara doa yang diajarkan, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan dari rumah menuju masjid. Kemudian yang selanjutnya dimakruhkan yang adab yang selanjutnya adalah kita dilarang ada mutasbiqul asabi' fil masjid ila lihajah, yaitu tidak boleh selama perjalanan itu atau sampai di masjid tidak boleh tasbiqul asabi', yaitu menggabungkan begini terutama ketika sholat. Ya, larangan ini ketika sholat terutama. Nabi mengatakan dari sahabat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang kalian berwudu di rumah, summa atal masjid, kemudian datang menuju masjid, kana fi sholat, maka dia seperti orang yang sholat. Artinya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat. Baru start di rumah, baru ambil air wudu, berjalan, sudah seperti pahala orang yang sholat. Fala yaqul hakada, maka jangan lakukan yang seperti ini. Wasabbaka baina asabihi, maka Nabi menggabungkan kedua mulut, jangan begini. Ya, jangan seperti ini. Dalam hadis yang lain, kenapa ini dilarang? Karena ini cara orang-orang Yahudi sholat itu begini ternyata. Cara orang Yahudi, jadi sholat orang Yahudi itu begini. Cuman berbeda pendapat ulama. Ya, kapan berlakunya larangan ini? Ya, sebagian ulama, ya, kalau dalam kitab ini itu berlaku larangan ini dari rumah menuju sholat sampai pulang ketika selama di masjid. Artinya setelah selesai sholat pun tidak boleh berzikir bermendaki, sebagian ulama, ya. Tapi sebagian lagi seperti yang saya baca dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwasanya larangan itu berlaku hanya mulai dari rumah atau ketika sholat. Kalau setelah selesai sholat, larangan itu tidak berlaku menurut Sayyid Sabiq. Ala kulli hal, ya, yang lebih berhati-hati ya kita pilih pendapat yang tidak begini ketika setelah selesai sholat. Karena dalam hadisnya berbunyi umum. Dalam hadis Nabi mengatakan selama orang itu duduk di masjid kana fi sholat, maka dia seperti orang yang sholat, ya, sebelum dia sampai kembali di rumah. Nah, ini maka seperti ini dilarang. Jadi masuk adab itu tidak boleh tasbih asabi seperti ini, menggabungkan tangan yang duduk begini. Adab selanjutnya adalah salat rakaat
Salat rakaat, apa namanya? 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, ini adab juga ya, ketika masuk ke masjid. Ya. Kita sudah bahas ini di pembahasan salat sunat kemarin, kita tidak perlu kita bahas panjang lebar. Ya. Kita perlu kita ulang. Kemudian selanjutnya adalah adamu tanafful idza aqimatis shalah. Tidak ketika salat wajib sudah dimulai, maka tidak boleh salat sunat. Apabila sudah iqamat dan salat sudah ditegakkan, maka tidak boleh salat sunat. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Di sini dikecualikan, para ulama mengecualikan kalau seseorang umpama tahiyatul masjid atau salat qobliyah, kalau salatnya sudah masuk ya, sudah 1 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi, ya, lihat keadaan. Ya, para ulama menganjurkan untuk tetap sholat kalau ini, tapi dengan catatan dipercepat sholatnya, dengan catatan dipercepat. Tapi sebagian mengatakan kalau umpama dengan melanjutkan sholat itu ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dihentikan sholatnya berdasarkan keumuman perintah ini. Ya, berdasarkan keumuman perintah ini. Ya. Terutama yang umpama di rakaat kedua sudah ruku. Nah, ini yang para ulama menganjurkan tetap melanjutkan sholatnya, karena kalau sudah ruku itu sudah dapat rakaatnya tadi. Nah, tapi kalau kita memilih melanjutkan, ya, kira-kira maka keroci basember ya, tidak usah. Jadi kita kerjakan rukun-rukunnya saja. Ya. Terutama sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu tidak usah lama-lama, semporo pasnya. Nabi itu paling pendek kalau qobliyah subuh dibandingkan sholat-sholat yang lain atau qobliyah yang lain. Nabi qobliyah subuh paling singkat beliau, tidak panjang. Sudah aja. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang di rumah ya. Ibu-ibu di rumah konekoma tetapi masih kan yang dimaksud ini di masjid. Baik sembahyang dari kesen maksudnya. Kalau di rumah ibu-ibu tidak berlaku di sini. Ya, produksi sembahyang di rumah. Konen kamar sama ibu-ibu aponen tubuh sembahyang sunnah tidak masalah, sembahyang sunnah itu. Yang dimaksud larangan di sini adalah yang di masjid situasi ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali ya dalam kaitan dengan ini, yaitu al-imamah wa ahkamuha, yaitu hukum-hukum imam ya. Imam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.